Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU bersama Serikat Perusahaan Pers atau SPS Cabang Provinsi Riau. PSR PMI Unit 04 UIN Suska Riau bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kota Pekanbaru adakan bakti sosial donor darah di UIN Suska Riau. Universitas Eka Sakti Padang adakan kunjungan ke Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan informasi seputar kampus hanya untuk Anda. Bersama saya Dewi Herlina, inilah Suska News selengkapnya. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersama Serikat Perusahaan Pers Cabang Provinsi Riau lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama di ruang rapat pimpinan lantai 4 Gedung Rektorat. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersama Serikat Perusahaan Pers atau SPS Cabang Provinsi Riau lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU di ruang rapat pimpinan lantai 4 Gedung Rektorat pada Selasa 2 November 2021. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan efek-efek yang berimbang, antara efek-efek yang positif terhadap perkembangan UIN Suska Riau melalui pemberitaan untuk menuju UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama ini dihadiri oleh Rektor UIN Suska Riau Khairun Nasrajab, Wakil Rektor UIN Suska Riau, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Civitas Akademika Selingkungan UIN Suska Riau, serta Ketua Serikat Perusahaan Pers atau SPS Khairul Amri beserta jajarannya. Terkait kerjasama yang dilakukan bersama UIN Suska Riau, Serikat Perusahaan Pers akan membantu UIN Suska Riau dalam berbagai bidang seperti yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan bidang yang kita kerjasamakan ada banyak ya. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan juga, ada bidang pendidikan, ya, kemudian pendidikan dan latihan seperti itu. Ada keagamaan juga, artinya mencakup hampir semua bidang itu, ya kan. Nah, kalaupun nanti ada hal-hal lain yang ingin dibantu pihak UIN dari SPS, misalnya BIMTEK kehumasan, media, ya, termasuk juga dengan kawan-kawan media yang ada di kampus, TV UIN ataupun gagasan. Nah, itu kita akan siap lah membantu pihak universitas ini untuk bekerja sama. Salah satu kerjasama yang disepakati oleh UIN Suska Riau dengan Serikat Perusahaan Pers adalah akan mengadakan bimbingan teknis atau BIMTEK penulisan berita. Segera diimplementasikan bagaimana BIMTEK terhadap penulisan berita-berita yang lebih konsumtif oleh masyarakat luas. Sehingga nanti tidak ada lagi pemberitaan atau penulisan yang salah atau melanggar kode etik jurnalistik. Diharapkan dengan adanya kerjasama antara UIN Suska Riau dengan Serikat Perusahaan Pers ini dapat menetralisir pemberitaan kurang baik terhadap UIN Suska Riau dengan hal-hal yang lebih positif. Retno Mairani, Nadia Hanifa, Suska TV. Sebagai bentuk gerakan peduli lingkungan, mahasiswa pecinta alam atau Mapala UIN Suska Riau gelar kegiatan penghijauan kampus dengan melakukan penanaman pohon selingkungan UIN Suska Riau. Sebagai bentuk gerakan peduli lingkungan, mahasiswa pecinta alam atau Mapala Suska Riau adakan kegiatan untuk menghijaukan area kampus dengan melakukan penanaman pohon selingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 6 November 2021. Untuk lokasi pertama, penanaman pohon ini dilakukan di bumi perkemahan UIN Suska Riau, kemudian akan dilanjutkan di belakang gedung Fapertapet, setelah itu dilakukan di Labor Baru UIN Suska Riau, dan dilanjutkan di sekitar area jalur pintu masuk UIN Suska Riau. Kegiatan penghijauan dan penanaman pohon ini dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi yang mewakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau, serta juga turut dihadiri oleh seluruh UKK UKM selingkungan UIN Suska Riau. Selain itu,
kegiatan positif kali ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan paru-paru dunia serta dapat menghambat dan mencegah terjadinya penggundulan hutan atau deforestasi yang dilakukan industri secara ilegal. Kegiatan seperti ini perlu kontinu ya, dilakukan secara kontinu. Kemudian selain melakukan penanaman pohon, hal yang sangat penting juga dilakukan oleh mahasiswa, terutama Pala, adalah menghambat deforestasi. Bagaimana mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan advokasi supaya penebangan pohon, ya semua kegiatan deforestasi itu bisa dihambat. Biasanya itu terkait dengan industri ya, dan bagaimana pendekatan kepada industri yang seperti ini jangan terjadi lagi. Dalam kegiatan kali ini, terdapat 200 bibit pohon yang akan segera ditanam dengan 5 jenis bibit pohon yang berbeda, yaitu bibit pohon gaharu, bibit pohon rambutan, bibit pohon nangka, bibit pohon matoa, dan bibit pohon cempeda. Pendiri Mapala Suskaryau 001 Henry Moyan memaparkan bahwa kegiatan penghijauan dan penanaman pohon yang dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam ini adalah sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta terhadap lingkungan UIN Suskaryau yang perlu dikelola dan dirawat kembali. Kegiatan ini memang merupakan misi inti daripada Mapala itu kan, mahasiswa pecinta alam. Jadi kegiatan untuk pelestarian alam begini dengan melakukan penghijauan, ya inilah substansi daripada mahasiswa pecinta alam begitu. Walaupun masih banyak yang menjadi variabel yang inti ya, tapi ini kita sangat gembira ya melihatnya. Demikian. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu untuk menanamkan sikap dan mental mahasiswa pecinta alam, membangun kerjasama antar lembaga-lembaga UIN Suskaryau, serta membangun integritas mahasiswa pecinta alam untuk menjaga dan bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup di UIN Suskaryau. Kita sudah sempat membaca juga beberapa berita dari rektorat, yaitu bahwasanya rektor UIN Suska sendiri pengennya melakukan penghijauan di kampus UIN, Go Green gitu kan. Jadi dengan adakannya kegiatan ini mudah-mudahan Mapala lah pelopor untuk kegiatan penghijauan ini. Itu dan juga untuk pihak UIN sendiri berikanlah kepada kami wadah dan juga kepercayaan kepada kami untuk merawat dan menjaga kelestarian yang ada di UIN Suska ini. Diharapkan, kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya, serta dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyemarakkan gerakan Go Green Save the Earth sebagai upaya penyelamatan bumi dari kerusakan akibat pemanasan global. Rani Ramadhani, Tesina Bella, Suska TV. Dalam rangka meningkatkan keakraban antara mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi gelar acara Solidaritas Mahasiswa atau Solmafaste untuk mahasiswa angkatan tahun 2020. Assalamualaikum, halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau. Nah, seperti yang pemirsa lihat sekarang, di belakang saya sudah berlangsung kemeriahan acara Solmafaste, yaitu Solidaritas Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk mahasiswa angkatan 2020. Nah, kegiatan ini mengangkat tema dari bahasa Sanskerta, yaitu Curtina Citra Ardikari Faste. Nah, kira-kira bagaimana ya pemirsa keseruan dari acara Solmafaste kali ini? Yuk langsung aja kita saksikan ya. Kemeriahan acara Solmafaste atau Solidaritas Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 13 hingga 14 November 2021. Dengan mengusung tema dari bahasa Sanskerta, Curtina Citra Adhikari Faste, yang artinya penyatuan 5 warna Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu sebagai bentuk upaya untuk menyatukan mahasiswa dari 5 program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau. Tidak hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, serta seluruh himpunan mahasiswa program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, yakni terdapat HMPS Teknik Informatika, HMPS Teknik Industri, HMPS Teknik Elektro, HMPS Sistem Informasi, dan HMPS Matematika. Selain untuk meningkatkan rasa solidaritas dan keakraban antar mahasiswa Faste, acara ini juga bertujuan untuk kaderisasi, dalam melatih mental dan membentuk jiwa kepemimpinan mahasiswa agar menjadi pemimpin yang bijaksana di masa mendatang.
Kami ingin adik-adik ini memperkerat lagi hubungannya, yang mana sebelumnya mungkin mereka baru mengenal dari jurusan masing-masing. Nah, di sini di FASTE ini kami mengenalkan bahwa di fakultas kami ini terdapat 5 himpunan gitu. Jadi mereka bisa saling mengenal sesama jurusan lain. Jadi mereka bisa dapat banyak wawasan lah ke depannya. Semarak acara Solma Faste ini diawali dengan penampilan berbalas pantun dan silat untuk menyambut para tamu kehormatan, serta para peserta yang diikuti oleh kurang lebih 300 mahasiswa dari program studi Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2020. Acara yang digelar untuk pengkaderan mahasiswa Faste Angkatan 2020 ini seharusnya diselenggarakan pada tahun lalu. Namun acara ini harus tertunda dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Untuk kegiatan Solma ini sendiri memang sangat-sangat diperlukan di momen sekarang, karena juga setahun yang lalu kita diterpa pandemi. Sudah setahun lewat, kita coba menyesuaikan diri bagaimana agar jalannya organisasi serta pengkaderan itu tidak putus. Maka Solma Faste ini menjadi salah satu solusi agar keberlangsungan kaderisasi itu tetap berlanjut di Faste. Salah satu mahasiswa angkatan 2020 yang mengikuti acara Solma Faste ini, yaitu Doni Kurniawan, ia mengatakan, dengan adanya acara ini diharapkan agar mahasiswa dapat memperbanyak relasi dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Kesan saya ya di sini saya dapat kawan-kawan baru, dapat cerita-cerita baru, lagian ada latihan-latihan kelompok juga, bertukar cerita dengan kawan-kawan sepaste, seru lah gitu. Jadi anak Faste itu asik loh gitu. Itulah kesannya selama saya mengikuti itu, seasik itu loh jadi anak Faste. Di sela berlangsungnya kegiatan ini juga terdapat penampilan dan pengenalan dari masing-masing HMPS serta UKK dan UKM yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Para peserta pun tampak sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara. Nah, itu tadi dia pemirsa, keseruan dari acara Solma Faste untuk angkatan 2020. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan rasa keakraban dan solidaritas antar mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Renol Alfarisi, Tesina Bella, Suska TV. Setelah ini akan ada berita tentang peringatan Hari Pahlawan oleh LPRPM UIN Suska Riau. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPRPM UIN Suska Riau adakan kegiatan memperingati Hari Pahlawan tahun 2021. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat atau LPRPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan kegiatan memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 dengan tema Mimbar Bebas LPRPM di halaman Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 10 November 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua LPRPM atau Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat, UKK atau Unit Kegiatan Khusus, UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Selingkungan UIN Suska Riau, serta mahasiswa yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan Mimbar Bebas LPRPM. Dalam penyampaiannya, Ketua LPRPM Miftahul Huda memaparkan bahwa tujuan diadakannya kegiatan Mimbar Bebas LPRPM ini adalah untuk menampung minat dan bakat mahasiswa UIN Suska Riau di bidang public speaking. Mudah-mudahan dengan diadakan acara ini, semua mahasiswa mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Karena hari ini kan tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Mudah-mudahan mempunyai jiwa yang tinggi gitu untuk mengenang jasa para pahlawan. Adapun kegiatan perlombaan ini sangat terbuka untuk seluruh mahasiswa selingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari semester 1 hingga semester 7 yang memiliki minat dan bakat di bidang dai, misi, serta orasi. Kami ingin menjadi pendobrak, tidak hanya pendobrak tapi menampung kreativitas dan juga skill dari mahasiswa UIN Suska Riau itu sendiri di bidang public speaking, di bidang dai, puisi, dan orasi. Diharapkan ke depannya dengan diadakannya acara ini, mahasiswa UIN Suska Riau mampu menumbuhkan rasa perjuangan para pahlawan terdahulu melalui penampilan bakat yang mereka miliki,
serta adanya solidaritas yang tinggi terhadap sesama dan negara. Tengku Wikel, Zikra Triani, Suska TV. Kontingen Gerakan Pramuka UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan atau PWPTK yang ke-15 tahun 2021 di Bumi Perkemahan UIN Suska Riau. Kontingen Gerakan Pramuka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan atau PWPTK yang ke-15 di Bumi Perkemahan UIN Suska Riau pada 12 November 2021. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Suska Riau yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta dihadiri oleh Ketua Gugus Depan Kota Pekanbaru UIN Suska Riau. Kegiatan ini sangat bagus ya, atas nama pimpinan dari universitas, khususnya mewakili rektor dan wakil rektor 3, kita sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud kepedulian pemuda, dalam hal ini mahasiswa UIN Suska Riau yang menjadi anggota dari Gugus Depan Kota Pekanbaru 0859 ya. Adapun Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan atau PWPTK yang ke-15 ini mengangkat tema bakti sosial dan bakti lingkungan tahun 2021. Selain itu, kegiatan ini merupakan rangkaian dari Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan yang ke-15 dan juga sedang dilaksanakan di Jakabaring, Palembang, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama sosial dan lingkungan baik dari warga pramuka maupun masyarakat sekitar. Jadi untuk esensi kegiatan ini sendiri kan kita judulnya nih kegiatan bakti, karena ini juga bersempena dengan kegiatan Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan di Palembang itu Kak. Jadi yang di Palembang itu kan karena kondisi situasi COVID-19 masih berlanjut sampai sekarang, itu kegiatan dibagi dua, ada yang secara luring langsung berangkat ke Palembang dan juga ada yang daring melakukan kegiatan di sini. Jadi kita buat kegiatan yang di sini itu memang serupa dengan kegiatan yang ada di Palembang, yaitu memang berbentuk bakti dan juga sesuai dengan Trisatya Pramuka, yaitu ikut serta membangun masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga melakukan penanaman bibit pohon secara simbolis oleh Ketua Gugus Depan Kota Pekanbaru dan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Kegiatannya itu adalah mengaktualisasikan dari para peserta didik dari pramuka ini bakti sosial, kepedulian kepada masyarakat, kepada masyarakat yang lemah dalam hal ini, kemudian juga memberikan sedikit santunan, makanan gitu ya kepada warga. Nah, kemudian juga dengan bakti lingkungan, yaitu dengan penanaman pohon. Tadi ada matoa, tadi tanaman-tanaman buah. Nah, itu kita dapat dari instansi terkait ya. Kemudian juga bakti lingkungan ini mencoba membersihkan area di sekitar bumi perkemahan Sultan Syarif Kasim ini. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat membantu masyarakat sekitar, baik itu di dalam kegiatan sosial maupun di lingkungan. Tengku Wikel, Dewi Herlina, Suska TV. KSR PMI Unit 04 UIN Suska Riau bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kota Pekanbaru adakan kegiatan rutin bakti sosial donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya berada di halaman antara Gedung Rektorat dan Gedung Puskom atau PT IPD UIN Suska Riau, di mana tampak di belakang saya sedang berlangsung aksi donor darah yang diselenggarakan oleh KSR PMI Unit 04 UIN Suska Riau yang bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kota Pekanbaru. Bagaimana antusiasnya? Yuk langsung saja kita lihat. Bakti sosial donor darah yang dilaksanakan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit 04 UIN Suska Riau bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kota Pekanbaru berlangsung di halaman antara Gedung Rektorat dan Gedung PT IPD UIN Suska Riau pada 24 November 2021. Donor darah yang terbuka untuk umum ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan sekitar 2 bulan sekali yang bertujuan untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI Kota Pekanbaru dengan target sebanyak 50 pendonor. Tahapan untuk melakukan donor darah yakni
Diawali dengan mempersiapkan diri seperti cukup tidur dan telah sarapan, memenuhi persyaratan, lalu mendatangi meja registrasi untuk pengisian data diri, serta pengecekan tensi dan kadar hemoglobin. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19, donor darah tidak berpengaruh buruk apapun. Siapapun tidak perlu takut dan cemas, karena donor darah tetaplah aman dan bermanfaat, asalkan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Iya, hari ini kita donor darah sampai jam 12 dengan targetnya 50 pendonor. Tujuan dari donor darah ini utamanya adalah untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI Kota Pekanbaru, karena kita ketahui setiap harinya itu banyak sekali pasien membutuhkan darah. Donor darah ini aman, bahkan sejak awal pandemi itu udah ada protapnya, udah ada protokol khususnya, itu udah ada dari kementerian juga, insya Allah aman untuk donor. Karena nanti setelah donor darahnya juga akan dicek di lab dulu apakah bisa untuk diberikan kepada yang membutuhkan atau tidak. Salah satu pendonor darah pada kali ini yakni Fitri Elia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ia merasakan banyaknya manfaat dari donor darah, diantaranya fisik yang terasa lebih segar dan nafsu makan yang bertambah. Saya ngerasa pertama sama-sama kita tahu bahwa dengan donor darah sirkulasi darah di tubuh kita kan akan jadi lebih baik, pertukaran darahnya. Terus saya juga ngerasa setelah donor darah badan saya juga lebih segar, terus nafsu makan saya juga bertambah. Cuma jangan lupa diimbangi dengan setelah donor darah jangan lupa makanan yang bergizi. Diharapkan kegiatan bakti sosial donor darah ini akan terus dilakukan sebagai bukti peduli akan kemanusiaan, karena setetes darah yang didonorkan adalah nyawa bagi orang lain yang memerlukannya. Baik pemirsa, itulah tadi kegiatan aksi donor darah kali ini. Semoga dengan rutinnya diadakan donor darah di UIN Suskaryau dapat membantu banyak nyawa orang lain. Ayo jadilah pahlawan kemanusiaan. Rahmat Ivo, Rahmat Sarita Putri, Suska TV. Setelah ini, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, kunjungan Universitas Eka Sakti Padang ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau sesaat lagi. Guna meningkatkan mutu dan menjalin kerjasama, Universitas Eka Sakti Padang adakan kunjungan ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Guna meningkatkan mutu dan menjalin kerjasama, Universitas Eka Sakti Padang adakan kunjungan ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau pada 26 November 2021. Kunjungan silaturahmi atau yang dinamakan Titian Muhibah oleh Rektor Universitas Eka Sakti Padang ini bertujuan untuk berkolaborasi terutama dalam program studi ilmu komunikasi. Pada kesempatan ini dihadiri oleh Rektor, Dekan, dan Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNES Padang, serta Dekan dan jajaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kunjungan ini diawali dengan fokus group discussion di ruang rapat pimpinan lantai 2 FDK UIN Suskaryau. Dilanjutkan dengan kunjungan ke studio Suska TV dan Suska FM, penyerahan plakat dari UNES Padang dan kenang-kenangan dari FDK UIN Suskaryau, serta diakhiri dengan sesi foto bersama. Yang pertama tentu saja ini kunjungan silaturahmi ya. Saya menyebut dengan istilah Titian Muhibah karena dengan pertemuan ini kan jembatan sebetulnya kita melakukan kolaborasi, dan ke depan saya pikir kita harus lanjutkan kerjasama ini supaya nanti langsung ada pertukaran pelajar, ada pertukaran dosen, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, termasuk tadi menulis bersama, kemudian penelitian bersama. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Imron Rosidi sangat menyambut baik kedatangan perdana dari Universitas Eka Sakti Padang ini. Ia mengatakan kedepannya akan dilakukan nota kesepahaman dan nota kesepakatan kerjasama dari kedua belah pihak. Karena memang kita ke depan akan terus menjajaki kerjasama kolaborasi dengan Universitas Eka Sakti ini, karena ini mungkin tahapan awal lah secara informal, nanti ke depan secara formal kita akan buat tanda tangan MOA atau MOU ke depan seperti itu. Jadi kunjungan ini menurut saya berkah dan bagi kami Fakultas Dakwah ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan mutu kualitas dari fakultas.
Dengan telah berlangsungnya kunjungan dari UNES Padang ini, diharapkan selanjutnya masing-masing universitas dapat mengambil manfaat dan kooperatif dalam memajukan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi. Al-Furqon, Rahmasarita Putri, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar pelatihan Desain Class 2021 yang bertemakan Express Your Mind with Design. Dalam rangka mengembangkan kreativitas mahasiswa di bidang desain, Himpunan Mahasiswa Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar Desain Class di Ruang Serbaguna Fakultas Psikologi UIN Suska Riau pada 22 November 2021. Pelatihan Desain Class ini dihadiri oleh Ketua HMPS Psikologi Faras Hashim Rinaldi Caniago, serta para peserta yang berasal dari seluruh HMPS yang ada di UIN Suska Riau. Acara ini juga menghadirkan narasumber yang berasal dari alumni Psikologi UIN Suska Riau, yaitu Anandika Agus Saputra. Kegiatan yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi ini mengangkat tema Express Your Mind with Design, yang memberikan sudut pandang psikologi terhadap sebuah desain, di mana sebuah gambar menjadi alat untuk mendiagnosis karakter psikis yang dimiliki seseorang. Secara psikologi sih desain itu banyak macam ya, dari sekedar coret-coretan aja itu bisa kita mengetahui bagaimana kepribadian seseorang. Terus dari warna, apa sih warna yang lebih dominan bagi diri dia sendiri gitu. Karena desain itu orang hanya memikirkan desain biasa aja. Nah, secara psikologisnya ada loh desain itu maknanya. Selain memberikan materi secara teoritis, Desain Class kali ini juga memberikan praktek pembuatan desain yang dilaksanakan secara langsung, serta akan diberikan penghargaan bagi peserta dengan hasil desain terbaik. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa sebuah desain atau karya mempunyai nilai tersendiri dalam pembuatannya, sehingga setiap desain yang dihasilkan memiliki nilai jual di masyarakat. Pemateri Digital Class Anandika Agus Saputra dalam pemaparannya menyampaikan bahwa desain memiliki berbagai peluang yang menjanjikan bagi seluruh mahasiswa. Salah satunya adalah hadirnya NVT atau Nerve Network yang menjadi wadah untuk penjualan karya desain secara online. Orang mau berkarya itu pasti butuh banyak effort atau tenaga, mulai dari pikiran, waktu, dan tenaga. Tapi kalau misalnya sekarang kayak udah ada NFT, menurut saya itu udah lumayan membantu para desainer digital yang ada di Indonesia. Mereka bisa jualan secara online aja di NFT gitu. Ya menurut saya sih lumayan membantu, tapi ya butuh banyak juga sih perkembangan sendiri untuk masyarakat Indonesia biar desain itu bisa berkembang secara pesat. Diharapkan Desain Class ini dapat menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan, sehingga dapat memberikan ilmu desain bagi seluruh mahasiswa UIN Suska Riau. Renal Alfarisi, Atika Azura, Suska TV. Dalam rangka meningkatkan kreativitas mahasiswa di masa pandemi, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin gelar seminar Forsil di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Dalam rangka meningkatkan kreativitas mahasiswa di masa pandemi, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar seminar Festival Olahraga Seni dan Ilmiah atau Forsil 2021 Fakultas Usuluddin di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 24 November 2021. Seminar Forsil 2021 Fakultas Usuluddin ini dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Suska Riau yang diwakili oleh Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mahasiswi Fakultas Usuluddin yang meraih juara 3 MTQ tingkat Kabupaten Pelalawan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars UIN Suska Riau, dan Mars Mahasiswa, lalu kata sambutan oleh Ketua Pelaksana, serta Ketua Dema Fakultas Usuluddin. Seminar Festival Olahraga Seni dan Ilmiah 2021 Fakultas Usuluddin ini mengusung tema semangat menggerakkan dan membuktikan kreativitas mahasiswa selingkungan UIN Suska Riau dengan olahraga seni dan ilmiah sebagai wadah untuk membentuk herd immunity di masa new normal yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Usuluddin dan mahasiswa selingkungan UIN Suska Riau. Kegiatan yang dilaksanakan secara offline ini turut menghadirkan Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, serta juga dihadiri oleh perwakilan dari Polda Riau. Selain itu, dalam sesi seminar Forsil kali ini menghadirkan 2 pemateri dengan topik yang berbeda. Adapun sesi pertama
membahas mengenai peran olahraga terhadap gaya berpikir mahasiswa dan membentuk moderasi Islam yang kuat. Kemudian sesi kedua, membahas tentang membentuk kreativitas seni dan literasi Islamiyah guna menjadi landasan mahasiswa yang inovatif. Festival perlombaan yang akan dilaksanakan pada 25 hingga 28 November 2021 ini nantinya terdapat 5 cabang lomba, di antaranya futsal, voli, tenis meja, MTQ, dan KTEQ atau karya tulis ilmiah Al-Quran. Ada beberapa perlombaan yaitu untuk UIN Suskaryau dan ada juga khusus untuk Fakultas Usuluddin. Kalau untuk UIN Suskaryau yaitu MTQ sama KTEQ dan tenis meja itu kami lakukan se-UIN Suskaryau. Tetapi kalau futsal sama voli itu mengadakan khusus untuk Fakultas Usuluddin saja. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Bobi Rahmat berharap kegiatan ini dapat membangkitkan kembali semangat di masa pandemi, sekaligus sebagai wadah silaturahmi antar mahasiswa UIN Suskaryau. Kami dari pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini kami dari Dispora, tentunya apresiasi juga karena akan ada festival olahraga di lingkungan UIN Suska. Jadi kita berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kegiatan ini ya untuk bangkit kembali bersama, tentunya dapat bersilaturahmi bersama ya. Selama ini kita dalam proses belajar mengajar ini biasanya virtual, tapi melalui olahraga kita dapat berkumpul kembali. Berita tentang seminar Forsel tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.